الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على رحمتك يا أرحم الراحمين. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Pada siang kali ini saya dikasih kesempatan kuliah 7 menit. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan di kultum kali ini itu persoalan berawal dari ayat Al-Baqarah 153 sampai 155. Wala nabluwannakum bisyai'in khawfi ju'i. Kita itu pasti selalu diuji. Rasa takut, baik itu rasa kelaparan, diuji dengan rasa ketidakamanan dengan istri kita, anak kita. Nah, itu awalnya Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah gitu kan, di Islam itu mengajarkan sejarah itu bukan berdasarkan kayak sejarah ilmu sejarah gitu, tapi mengajarkan sejarah dalam tanda kutip bagaimana kita itu melihat sejarah dalam perspektif ketakwaan. Contohnya di perang Khandaq. Perang Khandaq ini kalau dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa malaikatnya the battle of the trench, atau kalau bahasa Arabnya Gawaj al-Khandaq. Khandaq itu artinya perang menggunakan parit sebagai strategi kemenangan. Pian jangan bayangkan parit yang ada di muka sini yang halus. Paritnya tuh anggap aja di masjid ini Madinah. Anggaplah ini memperumpamakan di Madinah. Kita tuh dikepung oleh 10.000 pasukan. Pian bayangkan, coba bayangkan di masjid ini dikepung oleh 10.000 pasukan, 400 orang berkuda, 300 pemanah. Itu diawali oleh koalisi kaum musyrikin dan Yahudi dan juga orang-orang munafik. Itu awalnya Pak. Nah, di saat itu coba bayangkan di sini hari hujan pulang, angin topan ada, makanan gak ada, itu pasti ada ketakutan. Nah, Allah itu pasti akan menjanjikan kemenangan. Makanya di Al-Quran dinobatkan sebagai sebuah nama surah, namanya surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ini kada bicara tentang sejarah kayak ilmu sejarah kayak untuk tentang perang Khandaq, ini siapa. Nah, surah Al-Ahzab itu banyak bicaranya, tapi tema utamanya tentang perang Khandaq. Di dalam perang Khandaq itu ada rasa ketakutan, ada rasa kekurangan makanan. Belum lagi Nabi SAW itu menahan lapar 4 hari, 3 hari atau 4 harian itu dengan perut diselipkan batu. Nah, itu pulang ada si Usaid bin Huzan. Minggu kemarin, Jumat kemarin belum ditakuni oleh Dokter Isa, Ustaz ya, kita tuh mengadakan makanan, kurangnya kada sembahyang. Nah, ini dalilnya bahwa kita tuh jangan meremehkan Tuhan gitu, meremehkan orang-orang beriman. Ya, kita wajar khawatir kada tepat sasaran, tapi insya Allah ada aja rezekinya. Ini dalil bahwa kita ngasih makanan kepada orang lain itu memang tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi contohnya di perang Khandaq ini, Nabi itu kekurangan lagi baik. Masanya tuh kada cukup jual ya kan. Ada si Said bin Ubaidillah ke rumah ditakoninya istrinya, kita ini ada apa lagi di rumah?
kita ada isi gandum seperdua, itu ada anak kambing. Nah beruntung baik kita nih di masjid kita nih, pulang Dokter Isa ini memulai yang namanya mengurangi kekhawatiran terhadap makanan, yang kayak di surah Al-Baqarah tadi. Kita kekhawatiran kalau pada makan nih, orang berkelahi gara-garanya pasti pernikahan karena kekurangan makanan, kekurangan ekonomi. Ya tadi, apalagi di saat-saat ini ekonomi masih turun. Alhamdulillah masjid kau mengumpulkan sedikit lah. Ya walaupun kada mewah-mewah amat kita kada kayak di restoran, tapi sedikit banyak ini mengurangi rasa kita akan rasa lapar, ketakutan akan lapar. Nah, lawan juga di surah Al-Ahzab itu ada juga tema tentang bagaimana kita memperlakukan istri kita. Nah, di surah di ayat ke-23, 25 sampai 75 itu bagaimana kita memperlakukan istri-istri kita. Nah, pian kan sudah beristri. Bagaimana kita berlaku terhadap istri ketika sakit, ketika dia sedang sehat. Itu ada juga di surah Al-Ahzab ini. Betul pulang ada lagi di surah Al-Ahzab ini bicara tentang bagaimana tingkatan hukum waris. Nah ini banyak ditinggalkan orang baik. Hukum waris tingkatannya tuh ditinggi. Misalkan malah Dokter Isa ini banyak misi harta. Anak sidin ada bebinian seikung. Ada lagi anak sidin lakian seikung. Pasti ada kekhawatiran oleh Dokter Isa ini pembagian harta. Sebenarnya pembagian harta dalam Islam itu sudah jelas di surah Al-Baqarah 183, yaitu An-Nisa ayat 107. Itu jelas mana. Pasti ada yang bertakun pulang, kenapa aja binian tuh kurang lebih sedikit dibanding lakian. Nih jawabannya baik di surah di ayat perang Khandaq itu, karena memang tuntutan laki-laki itu memang harus bisa berkuda, berperang atau berstrategi. Itu kenapa makanya hukum waris kita itu lebih menekankan pada aspek laki-laki dibanding perempuan. Pasti itu tepak lahi jauh. Ada paman kawan dulu ada bekerja di Departemen Agama di empat setengah yang di Gatot Subroto itu paling banyak yang terjadi perselisihan tuh kayak masalah hukum waris perlahi aja tuh. Ada beberapa bulan yang lalu tuh ada yang berkelahi gara-gara warisan betimpasan. Nah sebenarnya kalau kita mengikuti cara-cara Islami gitu ya, cara-cara yang sudah diajarkan Rasulullah, insya Allah kan ada terjadi yang namanya berkelahi berabut harta warisan. Itu aja Bang yang ingin Unsur sampaikan, bahwa alhamdulillah kita punya masjid yang perhatian terhadap yang namanya ekonomi dan juga prihatin terhadap mau menggalakkan yang namanya dakwah Islam. Saya cukup berterima kasih kepada pengurus yang sudah mau memfasilitasi dan juga mau meluangkan sedikit dananya, tenaganya, mau bersusah payah untuk melakukan ini gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah dilaksanakan oleh masjid kita kawal juga mensejahterakan masjid gitu Pak. Meskipun kita datang ke sini itu termasuk mensejahterakan masjid. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga buat jamaah masjid yang ingin berkeinginan makan siang, silahkan ke belakang. Itu memang disediakan untuk buhan-buhan pian gitu. Baik bapak ibu, ya meskipun kada banyak karena biar kada mewah. Demikian, semoga buhan pian kau menikmati dan juga
bersyukur, alhamdulillah gitu terhadap yang sudah disajikan. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.